Sifat lainnya dari bahan atau produk pasca panen yang cukup penting untuk kita ketahui adalah kadar air atau kandungan kelembaban atau moisture content. Produk pasca panen sebagai halnya produk-produk alam lainnya bersifat higroskopis atau hidrofilik ya, jadi mampu menyerap dan melepaskan air dari dan ke lingkungannya. Sehingga ini menyebabkan perubahan pada kadar air atau MC dan menyebabkan kembang susut pada produk tersebut. Contoh spesifik pada kayu dan olahan berbahan lignoselulosa lainnya ini juga bersifat anisotropis, di mana kembang susut pada dimensinya berbeda, jadi struktur 3 dimensi ada melintang, radial, dan tangensial ini punya sifat kembang susut yang berbeda karena sifat anisotropis tadi. Kembang susut pada bahan alami, terutama pada produk-produk yang berlignoselulosa ini terjadi pada saat kadar air ada di bawah titik jenuh serat. Jadi pada saat kondisi air jenuh, mungkin ya kembang susut belum terjadi. Kemudian pada saat di bawah titik jenuh serat di mana air dalam rongga selnya sudah habis, kemudian hanya tinggal di dinding sel dan mulai berkurang, maka disitulah mulai terjadinya penyusutan pada produk. Beberapa macam kadar air pada produk, ada yang disebut dengan kadar air maksimum, kadar air segar, kemudian kadar air titik jenuh serat yang merupakan titik kritis, kemudian kadar keseimbangan, dan kadar air kering tanah atau kering open, atau pada saat kadar air ya kita katakanlah 0% atau tidak ada airnya. Kadar air maksimum terjadi pada saat kondisi rongga sel bahan-bahan berlignoselulosa jenuh air, dan juga demikian juga pada dinding sel. Untuk kayu mungkin berkisar antara 200 sampai 400%. Kemudian ada kadar titik jenuh serat. Ini merupakan titik kritis di mana dimulai terjadinya penyusutan pada produk-produk yang bersifat higroskopis atau berlignoselulosa. Itu pada saat rongga sel kosong dan kemudian dinding sel ini jenuh air. Ini merupakan titik kritis, dan di bawah ini produk pasca panen boleh menyusut. Nilainya mungkin kurang lebih pada 28 sampai 30% untuk produk kayu, atau mungkin bisa berbeda-beda tergantung jenis kayunya atau jenis produknya. Kemudian ada kadar air keseimbangan atau equilibrium moisture content. Jadi kadar air keseimbangan ini adalah kadar air suatu bahan atau produk pasca panen ya mencapai keseimbangan dengan lingkungannya, kurang lebih antara 12 sampai 17%. Misalnya kadar air beras ya biasanya dipertahankan pada kadar air 14%, dan itu sudah setimbang dengan lingkungannya. Akan tetapi kadar air sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan jenis bahan itu sendiri ya. Jadi pada saat kelembaban naik, maka kadar keseimbangan juga mungkin akan naik. Kadar air kering tanur atau kadar air kering open adalah ya kondisi pada saat semua air dianggap sudah tidak ada baik dalam rongga sel maupun pada dinding sel, dan nilai kadar air dinyatakan dalam 0%. Walaupun pada kenyataannya mungkin sebenarnya masih ada sedikit air yang sangat terikat erat pada dinding sel, dan itu dianggap tidak ada atau diabaikan. Ada 5 kombinasi yang dikenal atau digunakan untuk menentukan kerapatan bahan berdasarkan kadar airnya. Ada open dry density, berat kering tanur dibagi volume kering tanur. Ada air dry density, berat kering udara dibagi volume kering udara. Kemudian ada air dry node density, basic density, dan apparent density. Metode penentuan kerapatan berat jenis ini bisa berbeda tiap negara tergantung sistem yang digunakan. Terkadang ada juga yang berbeda, misalnya dalam proses pengangkutan, di mana kerapatan ini atau density diukur berdasarkan berat segar dibagi volume segar. Kemudian untuk papan partikel misalnya adalah berat kering udara dibagi volume kering udara, atau tadi sudah disebutkan ini sebagai air dry density. Masih terkait kadar air pada bahan, dalam proses pengeringan ada yang disebut
histeresis, yaitu akibat proses mengering yang berulang-ulang, maka gugus hidroksil atau gugus OH pada dinding sel ini akan saling mendekat dan saling berikatan yang menyebabkan berkurangnya gugus OH, sehingga kemampuan higroskopisitas juga ini akan berkurang. Pada kondisi ini, maka yang terjadi adalah kadar keseimbangan ini akan cenderung semakin menurun. Demikian yang terjadi pada produk-produk atau bahan alami atau bahan produk pasca panen. Air pada bahan alami atau bahan lignoselulosa ada yang terikat sebagai kristalin atau darah kristalin pada bagian gugus OH pada polimer selulosa, dan ada juga bagian amorf atau bagian ujung-ujung selulosa. Jadi air akan terikat pada gugus OH di bagian ujungnya. Kalau digambarkan secara sederhana, air pada bahan alami atau bahan berlignoselulosa ini terikat pada gugus OH atau gugus fungsional hidroksil. Ya, ini ada gugus OH, di gugus OH mengikat air. Pengukuran kadar air yang pertama dapat dilakukan dengan metode gravimetri, yaitu perbandingan antara air yang ada dengan berat kering tanpa air. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara pengopenan dengan menguapkan air, dimana kalau berat basah dikurangi berat kering open ini atau berat kering tanuri tidak lain adalah ini berat air dibandingkan dengan berat kering bahannya dikali 100%, maka diperolehlah kadar airnya berapa persen. Atau yang kedua dengan menggunakan alat moisture tester. Jadi dengan pendekatan alat ini kita bisa mengukur berapa kadar air dari suatu biji-bijian, misalnya padi, mungkin kedelai atau barangkali kayu ya. Ya seperti ini contoh mungkin bagaimana mengukur kadar air kayu dengan menggunakan alat moisture tester.